Baik, nama saya Jenlena Umul dari kelas C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan teori struktural fungsional tentang perubahan sosial dan budaya. Langsung saja, seperti yang kita ketahui bahwa teori struktur fungsional merupakan sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan bahwa masyarakat sebagai sebuah struktur dan bagian-bagian yang saling berkaitan. Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan. Perubahan dapat berupa yang tidak menarik atau dalam arti kurang mencolok. Adapun perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali akan tetap ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan sosial dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial proses bersifat perlahan-lahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri demi terciptanya kembali equilibrium. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksud oleh Person itu bersifat evolusioner dan bukannya revolusioner. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan revolusioner. Perubahan yang dipikirkan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut agent of change. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebarkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Usaha untuk memproduksi sekaligus meningkatkan pemerintah melibatkan nilai-nilai dalam masyarakat, industri. Ada kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi ekonomi, teologis, geografis, atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan dari aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Dari teori ini menegakkan kepada keteraturan, order, atau mengabaikan konflik dalam perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utama adalah fungsi-fungsi manifest dan keseimbangan. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian-bagian lain. Hal ini juga terdapat pada setiap struktur dalam sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain. Masyarakat menurut Person tak ubah seperti orang tumbuh yang terkait dengan tergantung antara satu pandangan
Dengan demikian, teori fungsional struktur sering menggunakan konsep sistem dan kacamata bergantung. Sistem sosial yang ada di masyarakat adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan, atau posisi yang saling menghubungkan oleh peranan timbal balik. Perubahan secara cenderung mengarah kepada keseimbangan proses pertumbuhan, terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia, di mana perubahan sosial yang terjadi karena ada perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti perubahan dan unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Ada kondisi-kondisi primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teologis, geografis, atau biologis. Ada beberapa perbedaan penting antara karya awal dengan karya akhir. Pada bagian ini membahas karya akhir, yaitu teori fungsionalisme struktural. Taylor Parson terkenal dengan 4 imperatif fungsional bagi sistem tindakan, yaitu skema agil. Fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan pada memenuhi suatu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, Parson percaya bahwa ada 4 imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem adaptasi. Yang pertama, adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integrasi, dan locking atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional tersebut disebut dengan skema agil. Agar bertahan hidup, maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan mempengaruhi motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Fungsi dan tujuan dari lembaga tidak berubah, sehingga ada peluang untuk menjaga kelebihan dan sistem yang sedang berjalan. Integrasi diawasi secara kesatuan memiliki 4 pengertian yang dapat dijelaskan dengan pendekatan tertentu. Yang pertama, integrasi normatif, persamaan nilai dan norma yang diacu oleh bagian-bagian tertentu dengan masyarakat. Integrasi normatif disebut juga cultural integration atau suatu model integrasi yang menyadarkan kepada kehidupan normatif yang bersumber dari filosofi masyarakat. Apabila individu, komputer, dan geogrup integrasi berkembang, maka akan berkembang dengan menindaki grup integrasi berkembang, maka akan berkembang dengan memadakan norma atau justru menciptakan nilai baru yang belum ada sebelumnya. Integrasi komunikasi terjadi apabila ada perasaan bahas yang digunakan atau persamaan perspektif, cara berpikir. Integrasi sosial tinggi atau rendahnya integrasi sosial tergantung kepada kesediaan masing-masing orang
yang berbeda duduk dan bergaul bersama. Pengetahuan sosial, Merton telah mengutip 3 prototip yang ia klip dari analisa fungsional dan disempurnakan di antara ialah postulat pertama adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatas sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai. Yang kedua, postulat kedua, fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif terhadap populat yang dikatakan bahwa sebelumnya sampai fungsi positif dari sistem sosial terdapat dan difusi. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.